Maka ini Nabi melihat, wah ini sungguh-sungguh. Akhirnya mereka berbaiat pada Nabi di Aqabah, maka disebut dengan Baiatul Aqabah. Dan Nabi memerintahkan satu orang sahabat yang mulia. Ada yang ingat ya kemarin ini? Kemarin yang dapat hadiah siapa? Mus'ab bin Umair. Bapak Ibu, beliau adalah orang yang diminta Nabi untuk mengajarkan agama ini di Madinah. Ketika Mus'ab dakwah selama 1 tahun, dikatakan dalam riwayat tidak ada satu rumah di Madinah kecuali ada orang Islam di sana. Itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, tahun 13 datang lebih banyak lagi. Dari 6 ke 12, dari 12 orang ke 75 orang. Ini 75 belum semua Ini hanya yang ikut ke Mekah saja. Yang lainnya ratusan ada di Madinah. Bapak Ibu rahmati Allah, 75 orang datang ke Mekah pas musim haji. Mereka membaiat Nabi, dan ini disebut dengan Baiatul Aqabah 2. Setelah itu panjang Bapak Ibu ya. Yasrib menjadi kota Islam. Ya banyak sekali penduduk Islam di sana. Masih ada segelintir orang-orang Yahudi Bapak Ibu. Maka Mekah semakin mencekam, kaum muslimin semakin tertindas dengan wafatnya siapa? Abu Talib dengan Sayyidah Khadijah. Pendukung Nabi dari golongan keluarga sudah semakin sedikit ya. Abu Lahab dan lain sebagainya. Abu Talib mendukung tetapi beliau sudah wafat dan lain sebagainya. Maka dibantah juga, Muhammad sudah besar ya. Dia kalau diusir nanti suatu saat bisa kembali lagi ke sini. Maka ada ide yang lebih mengerikan. Apa Bapak Ibu? Bunuh saja Muhammad. Sebenarnya semua orang sudah mikir itu, tetapi nggak ada yang berani untuk mengucapkannya. Siapa yang berani mengucapkan? Maka riwayatnya ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama Abu Jahal. Abu Jahal yang punya ide ini. Riwayat yang lain mengatakan ada iblis yang dia merubah diri menjadi kakek-kakek tua yang bijaksana, seakan-akan dia punya ide itu untuk membunuh Muhammad. Alladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah Muhammad, ketika orang-orang Quraisy berkumpul di Darun Nadwah, mereka mencoba menghentikanmu, membuat makar, membuat siasat. Apa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ada yang punya ide untuk memenjarakanmu, ada yang punya ide untuk mengusirmu, ada yang punya ide untuk membunuhmu. Di Al-Quran Pak disebutkan begitu. Ini nyata berarti kejadian ini. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat, mereka punya apa bahasanya Pak? Rencana, Allah gagalkan rencana itu. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik pembuat rencana. Gimana cara Allah gagalkan Pak? Ketika mereka sudah siap, pilih 10 pemuda, 10 pemuda disiapkan, malam hari geruduk langsung di rumahnya Nabi Muhammad. 10 orang itu Pak, bawa pedang semuanya. Kapan eksekusinya? Pada fajar, subuh hari. Jadi malam sudah standby. Itu siang Pak, malam langsung eksekusi. Bayangkan. Maka Nabi Muhammad Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk memberikan pengarahan kepada Nabi. Ya, begini. Akhirnya Nabi Muhammad malam hari tetap tidur di depannya. Ini persiapan hijrah. Beliau udah minta Abu Bakar untuk persiapan. Bapak Ibu, Nabi tidur di depannya. Ini ada pertanyaan nih. Nabi tidur di suatu tempat yang biasa dipakai Nabi. Kemudian beliau menggunakan selimut yang biasa dipakai, sehingga orang-orang Quraisy ketika lihat Muhammad masih ada di dalam. Buktinya apa? Ada orang yang tidur dengan selimut yang biasa dia pakai. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, selimut Nabi warnanya apa? Coba. Yang tahu katakan, oh coklat, salah. Ada lagi yang lain. Merah, salah. Nggak apa-apa, nyoba aja. Sebutkan semua. Abu-abu, salah. Kuning, salah. Hah? Siapa dulu ini? Baik, hijau, betul Bapak Ibu ya. Jadikan di depannya ada benteng penghalang, kami jadikan di belakangnya ada benteng penghalang, kanan kiri semuanya nggak terlihat. Ada sesuatu yang menutupi. Padahal Nabi jalan biasa keluarnya, tetapi pemuda-pemuda ini nggak lihat Nabi Muhammad karena Allah bikin penghalang di antara keduanya. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami butakan mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat
Nabi ketika keluar. Bukan berarti buta matanya, Pak, tetapi mereka melihat sesuatu tapi tidak bisa melihat keluarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mukjizat, Bapak Ibu. Nabi keluar dengan tenang dan minta iparnya, meminta ponakannya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempatnya. Nabi keluar ke rumah Abu Bakar, kemudian Abu Bakar sudah siap, Pak, dengan segala perbekalan untuk hijrah. Datang ke Abu Bakar. Hijrahnya Nabi Muhammad itu bukan dengan rasa aman, tetapi hijrahnya Nabi yaitu dengan sayembara. Siapa yang bisa menemukan Nabi, dia akan mendapatkan 100 ekor unta merah. Baik itu Muhammad terbunuh ataupun masih hidup, dapat 100 ekor unta merah. Jadi maka nyawa Nabi terancam, Bapak Ibu, ketika hijrah itu. Ya, maka ini luar biasa sekali pelajaran untuk kita ketika kita hijrah. Hijrah itu apa, Pak? Dari keburukan menuju kebaikan. Tidak mudah, Pak. Ya. Nabi sampai ancamannya nyawa untuk menjadi baik, untuk hijrah. Maka kita, Bapak Ibu, dari mulai kebiasaan yang buruk kemudian menuju kebiasaan yang baik, itu tantangannya pasti besar. Publik artinya menyampaikan amanah, artinya dapat diperfatwakan apa, Bapak Ibu? Cerdas. Jadi Nabi itu kota Mekah. Harusnya kalau orang hijrah itu dari Mekah ke Madinah jalannya ke utara, tetapi Nabi justru jalannya ke selatan, ke arah Jeddah sana, ke arah Yaman sana. Jadi ini bertolak belakang. Mana ada jalur ke Madinah kok lewatnya ke selatan, ke arah Jeddah. Ini jalur muter balik dan belum ada jalurnya, Bapak Ibu. Maka itu untuk mengelabui orang-orang Quraisy, karena Nabi tahu kalau seumpama Nabi lewat jalur biasa maka akan mudah untuk disusul orang. Maka Nabi mencari jalur yang lain. Bayangkan, dari arahnya ke utara malah jalannya ke selatan. Dan beliau sampai menemukan gunung ini yang disebut dengan Jabal Thur, Bapak Ibu. Ini adalah gunung yang tertinggi di Mekah, Bapak Ibu. Kalau kita naik sampai atasnya itu, kalau Bapak pernah mendengar nama Gua Hira, itu Nabi pernah berada di Jabal Nur ya. Itu saya pernah naik di Jabal Nur itu, Pak. Itu jalan kaki kurang lebih sekitar 45 menit. Sedangkan kalau di Jabal Thur itu sampai 1,5 jam naiknya, Pak. Sampai 2 kali lipat itu tingginya, dan terjalnya luar biasa. Nabi dan Abu Bakar dulu naik sampai ke atas, Pak. Naik ke atas, kemudian singgah di atas gunung. Ada gua kecil sekali guanya, cukup untuk masuk 2 orang saja. Nabi masuk ke dalamnya, kemudian beliau singgah di situ sampai berapa hari? 3 hari 3 malam. Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Bapak Ibu, orang-orang Quraisy mencari kemana-mana, kemana-mana dicari. Dan ada kisah yang luar biasa, Bapak Ibu, yang kami pernah mendapati riwayatnya. Ketika Nabi mau masuk ke dalam gua, ditahan oleh Abu Bakar. Jangan ya Rasulullah, biar saya saja. Kenapa? Karena Abu Bakar ingin memastikan gua itu rawan, Pak. Rawan dari binatang buas, khususnya binatang buas yang ada di dalam itu. Maka Abu Bakar masuk dulu, kemudian beliau lihat lubang-lubangnya, beliau tutupi semua lubang-lubangnya, sampai ada lubang-lubang yang tidak bisa ditutupi karena semua tempat, semua bahan, semua yang dia punya sudah digunakan untuk menutup. Kita sudah sampai di lokasi yang pertama. Pelan-pelan saja. Turun dulu. Itu kan, itu tempat yang kedua. Ini di
Jabal Rahmah. شوقي جبل الرحمة أو جبل عربة في اليوم التاسع من ذي الحجة، ودعا وقال الرب هنا وعرفة كل موسم. لذلك لا ينبغي أن يتكلف الإنسان الإتيان إلى هذا المكان بقصد الدعاء أو التقرب إلى الله، ويحرص على اغتنام الوقت في الطواف بالبيت والصلاة بالمسجد الحرام والدعاء والذكر. وهناك خير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أصحابه من بعده. لذلك من يأتي إلى هذا المكان ينبغي أن يحذر من الوقوع في هذه المخالفات الشرعية التي تورث أجره وتكسبه الإثم، وإنما ينوي بالإتيان إلى هذا فيها موسم الحج. أما ما سوى ذلك فليس من السنة، وليس في صعود الجبل فضل ولا أجر، ولا يصح هنا دعاء ولا عبادة. He supplicated, saying, I have stood here, but all of Arafah is a place of standing. Therefore, one should not burden himself with coming to this place for the purpose of supplication or drawing near to Allah. Instead, we should strive to make the most of the time by performing tawaf around the Kaaba, offering praise in masjid ولا أجر. وما يصح هنا دعاء ولا عبادة إلا في موسم الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف في شوقي جبل الرحمة أو جبل عربة في اليوم التاسع من ذي الحجة، ودعا وقال الرب هنا وعرفة كل موسم. لذلك لا ينبغي أن يتكلف الإنسان بالإتيان إلى هذا المكان بقصد الدعاء والتقرب إلى الله. Dan itu Pak Topik terus balik. Kita udah pulang dari Jabal Rahmah. Kita mau belanja dulu untuk oleh-oleh. Oleh-olehnya yang kiranya di Indonesia nggak ada aja. Kurma udah beli kemarin, sajadah sudah. Kita belikan tas itu untuk yang di rumah. Ini saya Pak, coklat saya itu. Yang sisa beri ke bawah ya apik coklat. Kalem niki. Ayo 100.000 jangan ayo. Enggak Bu, borong Bu. Borong Bu. Oh, iki kanggo cah cilik niki. Aku sini kayaknya. 100.000. 100. شنو هو؟ ها نورة اكسين يعني كافي عليها؟ وين امي؟ ما شاء الله بالله يا ما شاء الله يما هذا كافي اكسين كافي؟
وينك يلا مرحبا يا حاج، مرحبا يا حاج، مرحبا يا حاج، مرحبا يا حاج. كافي هذا اكسير Kedimen es. Niki es pak. يمين مرحبا يا حاج، مرحبا يا حاج، مرحبا يا حاج. هذا اكسير كافي